Baik, sekarang kita akan mencoba mendesain eksperimen. Nah, untuk mendesain eksperimen ini kita harus memahami beberapa skrip dasar eh, ya yang biasa digunakan Anda sebagai peneliti-peneliti awal. Nanti ada skrip lebih advance, itu Anda bisa pelajari sendiri di dalam webnya. Ataupun nanti saya akan coba mensupport beberapa video yang bisa digunakan oleh eksperimen Anda. Nah, untuk melakukan eksperimen, ada skrip-skrip yang harus digunakan. Jika Anda perlu untuk memahaminya, maka Anda bisa masuk ke dalam web ini, masih website Toolkits, cari lesson ya, lalu kita masuk ke project. Kita adalah singkat, panduan singkat sekali Anda bisa melakukan eksperimen. Dan setidaknya itu yang akan kita bahas. Bagaimana membuat eksperimen, panduannya secara singkat terlebih dahulu. Nah, yang ini nanti ada beberapa komponen skrip. Walaupun kita untuk video ini kita tidak akan membahas semua, tapi hanya bahas 4 aspek yang menjadi dasar dalam sebuah eksperimen itu bisa jalan. Tapi ada yang namanya nanti ada yang namanya basic option, ada advanced option. Kalau basic option adalah by default kita sudah ada sih, tapi saya pengen merubah, misalnya saya pengen merubah tampilan menjadi full screen dalam komputer kita, maka ada beberapa script yang harus digunakan. Lalu advanced option itu bisa dalam proses-proses di mana kita melakukan pengaturan-pengaturan yang lebih advance. Nah, lalu ada bitmap, sound and font, itu script-script yang digunakan sebagai stimulus kita. Stimulus apa? Misalnya kita membuat gambar. Berarti di sini kita akan membuat bitmap. Tapi kalau kita pakai sound, maka kita sound atau font. Ada lagi nanti yang namanya stimulus video. Tinggal kita nanti pahami. Lalu ada yang namanya script task, yaitu digunakan untuk tugasnya apa saja nih yang akan dialami oleh responden gitu ya. Sedangkan table adalah daftar dari tugas-tugasnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Lalu blok, tadi kita sudah bahas di dalam eksperimen yang kita akan lakukan, kita mempunyai 2 blok. Blok latihan dan blok eksperimen. Lalu ada blok order. Kalau kita mempunyai banyak blok, nanti kita bisa memberikan sekuen terhadap blok yang kita lakukan. Nah, itu lebih mudah. Sangat mudah untuk dilakukan. Nah, tapi script yang paling penting itu 4 ini. Stimulus bitmap-nya apa? Lalu table-nya, yaitu script mengenai table itu penting untuk diberikan, lalu ada tugasnya. Tugasnya apa, lalu blok yang kita akan gunakan untuk ada dalam script. Sehingga nanti Anda perlu tahu bahwa nanti ada bitmap, ya, misalnya saya hanya menggunakan picture, lalu ada table, table-nya nanti berkaitan dengan apa yang kombinasi apa saja yang bakal ada di dalam penelitian kita, lalu tugasnya apa, lalu ada yang namanya blog ya. Semua hal itu nanti kita harus tuliskan di dalam eksperimen atensi ini ya. Jadi code-nya ini kita harus tulis di sini, kita mau ada apa saja. Tadi yang penting adalah bitmap, lalu kita harus ada table, nanti kita mau kasih nama tabelnya apa, misalnya nama tabelnya atensi, lalu ada yang namanya task, tasnya mau kita kasih nama apa, atensi 1 misalnya tadi kita berinya, mungkin nanti Anda pengen mengembangkan jadi atensi 2 dan sebagainya, ini boleh namanya sama karena yang satu namanya table, yang satu tugas, task. Lalu yang terakhir adalah blok. Blok training atau blok latihan. Lalu ada yang namanya, maaf harus pakai C. Lalu yang namanya nanti ada blok tugas misalnya. Seperti ini ya. Ini contoh blok yang bisa kita gunakan di dalam eksperimen ini, sehingga nanti kita perlu tahu ini mau ada apa saja. Nah, setiap kita menuliskan skrip, kita harus save ya. Jadi kita save dulu supaya nanti tidak hilang dan ini sudah terdokumentasi dalam eksperimen ini ya. Video berikutnya kita akan bahas tentang apa itu bitmap, apa itu table, apa itu blok yang secara detail nanti kita akan bahas.